yang itu di dalam firman Tuhan tidak bukan hanya benar. Shalom sahabat Growing Together dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan melanjutkan perenungan kita bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam Injil kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini saya akan membacakan kepada kita di dalam Lukas pasal 15 ayatnya yang pertama dan seterusnya. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkan di atas baunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Nah, sahabat Growing Together, salah satu hal yang kadang-kadang kita tidak sadari dan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, waktu kita sudah percaya kepada Kristus pun kita masih memiliki sifat atau kecenderungan hati yang seperti ini. Seperti yang kita baca tadi, waktu kita sudah percaya kepada Kristus, kita sudah mengikut Kristus, terkadang karakter ini masih kita miliki dalam hati kita. Contohnya nih, kalau seumpama teman kita melakukan kesalahan, waktu dia jatuh di dalam dosa dan tindakan yang kita lakukan kadang-kadang kebanyakan dari kita yang sudah mengerti kebenaran bukan membawa dia untuk bertobat, malahan menghakimi dia, mengatakan yang jelek-jelek terhadap dia. Dan akhirnya orang itu bukan semakin bertobat, malahan semakin menjauh dari hadirat Tuhan. Semestinya orang yang seperti itu kita harus temani dia dan bimbing dia, memberikan nasihat kepadanya, memberikan masukan kepadanya supaya dia bisa beralih dari dosanya dan menuju kepada kebenaran kembali. Tetapi pada kenyataannya yang terjadi malahan sebaliknya. Kita cepat sekali menuduh, kita cepat sekali menjudge atau menghakimi sesama. Kita ini sebenarnya dulu adalah domba yang terhilang. Tetapi Tuhan Yesus telah menemukan kita. Nah, hari ini bersyukurlah kalau kita sudah menjadi bagian daripada kebenaran itu sendiri. Kristus ada di dalam kita dan kita ada di dalam Kristus. Nah, kalau kita sudah sadar bahwa kita adalah domba yang hilang, seharusnya kita juga harus peduli dong dengan domba-domba yang lain. Nah, yang menjadi permasalahannya adalah apakah kita sudah tahu mana domba yang hilang itu, mana orang-orang yang sudah dipilih Tuhan itu yang ditentukan untuk selamat. Kita tidak tahu, tapi tugas kita adalah kita diutus untuk pergi, untuk memberitakan kebenaran ini supaya setiap orang mendengarkan. Dan saya percaya orang-orang yang telah dipilih dan ditentukan dan menjadi milik Kristus, mereka akan menerima berita yang akan kita sampaikan, yaitu Injil kebenaran Kristus itu sendiri. Mungkin saat itu mereka tidak menerima, mereka menolak saat itu, tapi saya percaya suatu waktu firman itu bekerja di dalam hati mereka. Bukan kita yang akan menjadi pahlawan bagi mereka, tetapi kita hanya sebagai fasilitas saja untuk memberitakan kebenaran itu sendiri. Jadi hari ini apakah Anda sudah menjadi domba yang terhilang lalu sudah ditemukan oleh Kristus sendiri dan menyadari bahwa sebenarnya kita tidak layak untuk menjadi orang percaya kepada dia, tetapi dia memilih kita. Kita adalah domba yang terhilang yang telah diselamatkan. Lalu hari ini apakah kita sudah menempatkan diri menjadi domba yang sudah menjadi kepunyaan Kristus dan kita membawa berita itu juga kepada domba-domba yang terhilang. Nah, masalah ini akan berkelanjutan ketika kita tidak memiliki kesadaran bahwa kita adalah bukan domba yang terhilang dulunya. Dulu kita adalah domba yang terhilang. Tapi hari ini kita menemukan damai, sejahtera, dan anugerah dari Kristus itu bukan karena hebat kuat gagah kita. Jadi hari ini kalau kita sudah menyadari kita adalah domba yang terhilang, sudah diselamatkan oleh Kristus, mari beritakanlah, mari sampaikanlah kebenaran, mari jadilah terang dimanapun Anda berada. Jangan hanya jadi terang di dalam gereja. Tantangan untuk menjadi terang bukan di dalam gereja, bukan di dalam ibadah, bukan kepada sesama kita,
yang sudah percaya kepada Kristus, garam tidak akan menggarami temannya garam. Tetapi garam akan menggarami yang belum ada garamnya. Terang akan menerangi kegelapan. Jadi tantangan kekristenan kita bukan di dalam gereja. Kita harus keluar, kita harus bertemu dengan orang lain yang belum percaya kepada Kristus. Jadi sahabat Growing Together, mari sampaikanlah berita ini. Dulu kita adalah domba yang terhilang. Sekarang sudah dipilihnya, ditentukannya, sudah selamat. Mari bawa domba-domba yang lain kepada Kristus dengan menjadi terang, menjadi garam, menjadi pemberita bagi mereka. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Let's grow together, serve together, be fruitful. God bless you all.